Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Resapi, Renungan Sabtu Pagi. Apa kabar, Opa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya sehat selalu. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saat ini kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Sang Pemelihara hidup kami datang padamu saat ini. Kami bersyukur atas kehidupan yang senantiasa Tuhan anugerahkan kepada kami dari hari ke hari. Saat ini kami ingin membaca serta merenungkan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikannya kepada kami, juga bagi kami kiranya oleh karunia kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk memahami dan dapat melakukannya dengan penuh kesetiaan. Dalam Kristus Sang Firman Hidup kami berdoa. Amin. Bacaan kita saat ini diambil dari Yosua 24 ayat 14 dan 15. Demikian bunyinya. Jadi sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Salam. Tema pada saat ini yaitu membangun keluarga Kristen, khususnya spiritualitas orang tua. Oma-opa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita semua ikut merasakan keprihatinan sehubungan dengan perkembangan yang terjadi khususnya pada diri anak-anak muda sebagai generasi penerus bangsa. Mereka banyak melakukan tawuran, khususnya di daerah perkotaan, memakai senjata tajam, ya perang yang semacam menggunakan alat-alat pedang yang panjang, celurit dan lain sebagainya. Itu sangat memprihatinkan. Dan juga selain itu anak-anak muda banyak yang memakai narkoba padahal masih usia sekolah. Kemudian juga ada yang melakukan seks bebas, ada yang melakukan tindakan kriminal, kejahatan lainnya, dan itu sangat miris sekali bagi kita sekalian. Kemudian dari sisi orang tua, mungkin orang tua mengatakan bahwa kami sudah bekerja dari pagi hari, siang sampai malam. Bahkan kami seringkali melupakan kepentingan pribadi untuk menafkahi keluarga, termasuk untuk biaya anak-anak. Dan kami sangat mengharapkan bahwa melalui arahan, melalui perintah, melalui nasihat-nasihat yang kami sampaikan, anak-anak memahami kesulitan kami dan anak-anak mengerti akan melakukan hal-hal yang baik. Tapi dari sisi anak-anak, mungkin mereka mengatakan bahwa kami bukan hanya membutuhkan uang, tapi kami juga perlu perhatian dan kasih sayang. Kami butuh komunikasi, kedekatan, relasi antara anak dengan orang tua. Lantas kita mungkin bertanya, salahnya di mana? Salah siapa? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita coba memperhatikan ada hal yang sering kali luput dari perhatian kita bersama. Benar,
orang tua sudah melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya, sehingga waktunya tersita untuk melakukan tanggung jawab secara finansial. Ada aspek yang dilupakan, yaitu orang tua kurang memberikan porsi. Bagaimana memelihara komunikasi, bagaimana menyapa anak-anak, apa yang terjadi, apa yang sudah mereka lakukan, kegiatan mereka apa saja hari itu yang sudah dijalankan. Bapak Ibu, Oma Opa, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari kehidupan Yosua. Spiritualitas Yosua luar biasa. Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel, mengajak mereka bagaimana mereka harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Dan juga Yosua kemudian memberikan pilihan, memberikan kebebasan kepada umat Tuhan, pada bangsa Israel. Kepada siapa mereka akan beribadah? Apakah mau seperti yang dilakukan nenek moyang Israel, mau beribadah kepada Tuhan Allah, atau juga mau beribadah kepada ilah-ilah lain, seperti ilah-ilah bangsa di sekitarnya, termasuk tempat yang mereka diami. Kepada siapa mereka akan beribadah, tentukan pilihan. Namun yang menarik di sini ialah bahwa Yosua menyampaikan sikapnya dengan penuh ketegasan. Ia menyampaikan bahwa tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Itu sikap Yosua. Yosua berani menyampaikan seperti itu karena ia sudah melakukan, memperlihatkan spiritualitas, kehidupan imannya, prinsip hidupnya di depan keluarganya, di depan seluruh isi rumahnya. Sehingga dengan tegas dia berani mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku. Artinya ada pola yang terus-menerus dilakukan di tengah keluarga Yosua. Dia melakukan peribadahan, dia hanya menyembah, dan dia bersama keluarganya takut akan Tuhan. Jadi kalau bangsa Israel sesudah diarahkan, sesudah diajak untuk takut akan Tuhan, untuk menyembah hanya kepada Allah saja, tetapi mereka tidak mau, mereka ingin seperti yang diperlihatkan oleh nenek moyang mereka, itu silakan. Pilihan mereka, tetapi tentu setiap pilihan ada konsekuensinya. Itulah yang dilakukan oleh Yosua. Dengan penuh keyakinan dia memperlihatkan keteguhan imannya, kehidupan imannya. Dia menjaga kehidupan peribadahannya dengan cara takut akan Tuhan. Dia tularkan itu kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, kepada seisi rumahnya, sehingga bisa membangun kehidupan atau spiritualitas keluarganya, membangun iman keluarganya. Yosua sebagai orang tua bisa memperlihatkan spiritualitas dia, memperlihatkan kehidupan imannya. Oma Opa, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali lupa karena kita mengejar ekonomi. Memang betul, itu adalah hal yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi yang sering dilupakan ialah bahwa mengajar anak-anak, mengajar keluarga kita bukan saja melalui perintah, bukan saja melalui sikap otoriter, disertai ancaman kalau tidak begini maka Bapak Ibu akan melakukan ini. Bukan hanya melalui perkataan, tetapi membangun spiritualitas keluarga dimulai dari keteladanan dan sikap sebagai orang tua. Adakah orang tua memperlihatkan kedekatannya dengan Tuhan?
Sehingga anak-anak memiliki rasa hormat, respek terhadap orang tuanya. Karena orang tuanya bisa memberikan keteladanan itu. Tanpa keteladanan, kalau hanya mendidik melalui kata-kata, maka ibarat angin yang akan berlalu begitu saja. Tidak akan membekas dalam diri anak-anak. Tetapi ketika orang tua bisa memperlihatkan kehidupan imannya, bisa memperlihatkan spiritualitasnya, maka di tengah keluarga itu akan berdiri kokoh bangunan iman keluarga, membangun spiritualitas keluarga Kristen. Jadi Bapak Ibu, saudara, oma opa, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila orang tua lupa, anak-anak bisa mengingatkan, mama, papa, oma, opa, adik, kakak, mari kita berdoa bersama, membaca Alkitab, memuji nama Tuhan, berdoa, mendoakan bukan saja untuk keluarga, tapi mendoakan orang lain, mendoakan sesama. Membaca mungkin 1-2 ayat, merenungkannya, kemudian memuji, memuliakan nama Tuhan. Tanamkan itu di tengah keluarga kita, maka keluarga kita akan memiliki fondasi iman yang kuat. Orang tua bisa menanamkan melalui keteladanan yang diperlihatkan nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak. Ditambah juga nilai-nilai itu diwujudkan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan. Orang tua memiliki sikap lemah lembut dalam komunikasi dengan anak-anak. Anak-anak juga tidak membentak orang tuanya ketika menyampaikan harapan. Bahkan dalam berkomunikasi juga dengan orang lain, melalui keteladanan orang tuanya, anak-anak juga akan menjadi teman yang menyenangkan bagi kawan-kawannya, bagi sesamanya. Jadi mari Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudari, dan anak-anak kita belajar dari keteladanan Yosua. Tidak ada kata terlambat untuk memulai membangun kehidupan spiritualitas keluarga, membangun keluarga Kristiani. Dengan cara apa? Mari lakukan seberapa kita bisa. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, bagus kalau bisa tiap hari. Ada waktu doa bersama, ada waktu membaca firman Tuhan, ada waktu memuji, memuliakan nama Tuhan. Juga bersama-sama di tengah keluarga, bersama keluarga kita, seisi rumah kita, kita praktekkan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Berbuat kasih, menolong sesama dengan tulus, memperhatikan orang lain dengan perbuatan-perbuatan nyata. Sehingga keluarga kita akan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Karena kita membangun keluarga Kristiani. Dengan pertama-tama, setiap orang tua memperlihatkan spiritualitasnya, kehidupan imannya yang tekun dan setia melalui keteladanan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akhiri pada saat ini resapi kita dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar bersama. Kami menyadari bahwa tidak mudah membangun keluarga Kristen, membangun keluarga Kristiani yang penuh kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita. Kami menyadari bahwa sebagai orang tua, kadang karena kesibukan kami lupa untuk memberikan keteladanan melalui kehidupan iman kami yang tekun dan setia. Kami cenderung mengutamakan pekerjaan, mengejar kehidupan ekonomi yang mapan demi anak-anak. Ada hal yang kami lupakan, yaitu kami seringkali kurang memberikan keteladanan. Kami kurang memelihara kedekatan, kami kurang memberi perhatian kepada anak-anak kami. Biarlah ya Tuhan, tidak ada kata terlambat bagi kami ketika kami akan memperbaikinya,
ketika kami akan memulainya di tengah keluarga kami masing-masing. Biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Inilah harap dan doa kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Demikian resapi kita pada saat ini. Kiranya kita bisa berjumpa kembali dalam renungan Sabtu pagi di hari-hari mendatang. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.